Halo semuanya, dari kota mana saja nih? Tulis di kolom komentar dong. Dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Tapi sebelum kamu lanjut nonton, coba bayangkan bagaimana rasanya jadi seorang janda yang sudah kehilangan segalanya, tiba-tiba bertemu lagi dengan cinta pertamanya. Cinta yang dulu pernah kau lepaskan, kini datang lagi di saat hidupmu sudah berubah sepenuhnya. Apa kamu akan menolaknya? Atau justru berani membuka hati lagi, meski tahu resikonya? Inilah kisah yang tidak hanya tentang cinta lama yang bersemi kembali, tapi tentang keberanian seorang wanita yang bangkit dari luka dan menemukan makna cinta sejati di waktu yang paling tak terduga. Sebelum lanjut ke kisah yang penuh emosi ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan setiap cerita penuh makna yang kami hadirkan. Dan buat kamu yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang paling dalam, semoga rezekimu lancar, usahamu berkembang, hatimu tenang, dan cinta yang tulus datang di waktu yang terbaik. Sekarang, duduk yang nyaman, tarik napas dalam-dalam, karena cerita kali ini akan menyentuh hatimu lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Namaku Anastasia. Dulu aku percaya pernikahan adalah akhir dari segala pencarian. Tapi, aku salah. Setelah 5 tahun bersama lelaki yang kuanggap sempurna, segalanya runtuh begitu saja. Perselingkuhan, pertengkaran, dan dinginnya rumah tangga perlahan membunuhku dari dalam. Aku bertahan terlalu lama karena takut. Takut dicap gagal, takut sendirian, takut menjadi janda. Namun akhirnya, aku memilih pergi. Meninggalkan segalanya, termasuk nama besar yang dulu kubanggakan sebagai istri orang sukses. Hari itu, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Mataku sembab, tapi di balik air mata itu, ada tekad baru yang tumbuh. Aku berjanji, aku nggak akan jatuh di tempat yang sama 2 kali. Beberapa bulan kemudian, hidupku mulai berubah. Aku membangun bisnis kecil, lalu berkembang pesat hingga kini aku berdiri di puncak, sebagai wanita mandiri, mapan, dan disegani. Tapi kesuksesan ternyata tak sepenuhnya menyembuhkan luka. Di balik senyum elegan dan kehidupan mewah, ada ruang kosong di dada yang tak pernah bisa kututup rapat. Sampai suatu hari, pesan itu datang. Sebuah undangan reuni SMA dengan nama-nama lama yang dulu hanya tinggal kenangan. Awalnya aku ragu datang. Untuk apa? Masa lalu sudah lama mati, pikirku. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang menarik langkahku ke sana. Mungkin takdir ingin memberiku kejutan. Dan benar saja, di tengah ruangan yang penuh tawa dan nostalgia, mataku terpaku pada satu sosok. Bayu. Dulu dia adalah cinta pertamaku. Lelaki yang pernah menulis surat cinta di balik buku matematika. Lelaki yang dulu kutinggalkan demi mengejar impian besar. Kini dia berdiri di sana, dengan tatapan yang sama hangatnya seperti dulu. Sejenak, dunia berhenti berputar. Jantungku berdetak lebih cepat, seolah tubuhku mengenali seseorang yang pernah menjadi rumah. Dia tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Tasya, kamu gak berubah ya?" Aku hanya bisa tersenyum samar. Dalam hati, aku tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang belum benar-benar selesai. Sejak malam reuni itu, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Senyum Bayu, caranya memandangku, bahkan suaranya yang tenang tapi penuh arti. Semuanya seperti bayangan yang terus menempel di kepala.
Aku mencoba mengabaikannya. Aku sudah dewasa, sudah melalui banyak hal. Tapi nyatanya, ada bagian dalam diriku yang kembali hidup setelah bertahun-tahun beku. 3 hari kemudian, pesan dari Bayu masuk ke ponselku. Kopi sore? Tempat biasa dulu. Aku hampir lupa, tempat biasa itu adalah kedai kecil di dekat sekolah kami dulu. Tempat kami sering duduk berdua, membicarakan masa depan yang waktu itu terasa terlalu jauh. Aku datang tanpa ekspektasi, hanya ingin tahu seperti apa rasanya berbicara lagi setelah sekian lama. Tapi ketika kulihat dia sudah duduk di sana menungguku dengan senyum yang sama seperti dulu, waktu seakan berhenti. Obrolan kami mengalir begitu alami, tentang masa sekolah, tentang hidup, tentang luka yang sama-sama pernah kami lewati. Aku tahu, Bayu juga sempat gagal dalam pernikahan. Kami tertawa, tapi di balik tawa itu ada kesedihan yang sama-sama kami pahami tanpa harus dijelaskan. Setelah pertemuan itu, semuanya berubah. Kami mulai sering bertemu, kadang hanya makan malam sederhana, kadang sekadar jalan sore. Tapi setiap kali bersamanya, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Aku tak lagi merasa seperti janda yang harus menjaga jarak dari dunia, aku merasa hidup lagi. Namun, di balik kebahagiaan itu, muncul juga rasa takut. Takut dihakimi, takut dianggap mencari pelarian. Aku bahkan sempat menolak saat Bayu mencoba menggenggam tanganku. Tapi dia menatapku dalam-dalam dan berkata pelan, "Aku gak mau kamu merasa sendiri lagi, Tasya. Dulu aku terlambat, tapi kali ini aku gak mau kehilangan kamu." Kata-kata itu menembus dinding pertahananku. Aku tahu ini bukan sekadar nostalgia. Ini adalah cinta yang tumbuh lagi. Lebih dewasa, lebih tulus, lebih siap menghadapi luka. Malam itu, saat aku pulang dan menatap wajahku di cermin, aku tersenyum untuk pertama kalinya tanpa pura-pura. Mungkin, untuk kali ini, aku berhak bahagia. Dan aku tahu kisah ini baru saja dimulai. Hubunganku dengan Bayu berjalan seperti mimpi indah yang perlahan menjadi nyata. Hari-hari yang dulu terasa sepi, kini dipenuhi tawa dan percakapan hangat. Aku kembali belajar percaya bahwa cinta bisa tumbuh dari luka. Namun, setiap kisah bahagia selalu datang bersama ujiannya. Desas-desus mulai beredar. Orang-orang mulai berbicara tentang aku, tentang Bayu, tentang masa laluku. Beberapa teman lama berbisik di belakang, menyebut aku terlalu cepat move on, terlalu berani balikan sama mantan SMA. Aku berusaha tak peduli, tapi di dalam hati, kata-kata mereka menyakitkan. Sampai suatu sore, mantan suamiku muncul di depan rumah. Tatapannya tajam, penuh sinis. "Kamu udah gak bisa hidup tenang tanpa aku ya? Sekarang balikan sama mantan SMA." Nada suaranya merendahkan, tapi aku menatapnya tegak. "Aku gak berhutang penjelasan padamu. Hidupku bukan urusanmu lagi." Dia tertawa dingin, lalu pergi meninggalkan ancaman samar. Sejak saat itu, aku tahu hidupku tak akan lagi tenang. Telepon tak dikenal, gosip di media sosial, bahkan beberapa rekan kerja mulai menjauh. Tekanan datang dari segala arah, membuatku mulai ragu pada hubungan ini. Suatu malam, aku menangis di bahu Bayu. "Bayu, aku takut semua ini terlalu berat. Mungkin aku memang gak pantas bahagia." Bayu diam sejenak, lalu menggenggam tanganku erat. "Kamu pantas, Tasya. Kamu cuma lupa caranya percaya. Aku di sini gak akan ninggalin kamu lagi." Kata-kata itu seperti cahaya di tengah kabut tebal. Aku sadar, yang kami hadapi bukan sekedar masa lalu, tapi keberanian untuk menatap masa depan bersama. Namun, badai belum selesai. Di saat cinta kami makin kuat,
Karirku tiba-tiba diguncang rumor yang bisa menghancurkan reputasiku. Seseorang menyebarkan foto kami berdua, seolah aku wanita yang bermain api. Dunia seakan membalikkan punggungnya. Tapi kali ini aku tidak bersembunyi. Aku berdiri di depan kamera, menatap tajam ke arah semua mata yang menilai. Ya, aku janda. Ya, aku jatuh cinta lagi. Dan aku tidak menyesal. Kata-kata itu viral. Beberapa mencaci, tapi lebih banyak yang mendukung. Dan di antara semua suara itu, aku hanya mendengar satu suara. Suara Bayu di telingaku, pelan tapi penuh keyakinan. Sekarang dunia tahu, kamu bukan lemah. Kamu kuat, Tasya. Dan aku bangga jadi bagian dari ceritamu. Malam itu aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena aku tahu, aku sudah siap menghadapi apapun demi cinta ini. Setelah semua badai kami lewati, aku pikir segalanya akan berjalan tenang. Hubunganku dengan Bayu semakin dalam. Kami saling melengkapi, seperti dua keping puzzle yang akhirnya menemukan bentuk sempurna. Namun, hidup tak pernah benar-benar berhenti menguji. Suatu malam, Bayu datang dengan wajah berbeda. Tidak seperti biasanya. Dia diam cukup lama, lalu menyerahkan selembar surat. Tasya, aku dapat tawaran kerja di Singapura. Promosi besar. Tapi, aku nggak tahu harus senang atau takut. Dunia seakan berhenti sejenak. Setelah semua perjuangan ini, Tuhan seolah ingin melihat seberapa kuat kami bertahan. Aku menatapnya lama. Takut kehilangan. Takut semua yang kami bangun runtuh hanya karena jarak. Pergilah, kataku pelan. Meski hatiku hancur. Kalau memang itu langkah terbaik buat hidupmu, aku nggak mau jadi alasan kamu berhenti. Dia menatapku. Terdiam. Aku nggak mau ninggalin kamu. Dan aku nggak mau kamu menyesal. Jawabku tegas. Meski suara bergetar. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Bayu masih di sini. Tapi kami sama-sama tahu waktu kami terbatas. Setiap makan malam, setiap tawa, setiap genggaman tangan terasa seperti menit terakhir sebelum perpisahan. Malam sebelum keberangkatannya, aku datang ke rumahnya membawa sesuatu. Foto kami berdua waktu SMA, yang dulu kusimpan diam-diam selama bertahun-tahun. Aku meletakkannya di tangannya. Dulu, aku meninggalkan kamu karena aku ingin mengejar dunia. Sekarang aku belajar, dunia ini nggak ada artinya tanpa orang yang bisa bikin kita pulang. Bayu menatapku lama, lalu memelukku erat. Kali ini, aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Aku akan kembali, Tasya. Apapun yang terjadi. Air mataku jatuh. Tapi ada senyum di baliknya. Aku sadar, cinta sejati bukan tentang memiliki setiap saat. Tapi tentang percaya. Bahkan, di saat harus melepaskan. Waktu berjalan. Kami tetap berhubungan jarak jauh. Dan setiap kali layar ponselku menyala dengan panggilan video darinya, aku tahu, cinta ini belum berakhir. Justru baru dimulai. Dengan cara yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih tulus. Aku menatap langit malam dari balkon rumahku, lalu berbisik pada diri sendiri. Aku dulu janda yang takut jatuh cinta lagi. Tapi, ternyata cinta sejati memang tahu jalan pulang. Dan di sanalah cerita kami berpuncak. Bukan dengan perpisahan, tapi dengan keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Begitulah kisahku. Tentang cinta yang pernah hilang, lalu datang kembali di waktu yang tak pernah kuduga. Tentang luka yang ternyata bukan akhir, tapi jembatan menuju kebahagiaan yang baru. Aku belajar bahwa kadang Tuhan tidak langsung memberi yang kita mau, karena Dia sedang menyiapkan hati kita untuk menerima yang benar-benar pantas. Aku, Anastasia,
Bukan lagi wanita yang takut dicintai, tapi wanita yang akhirnya berani mencintai lagi dengan penuh percaya diri dan ketulusan. Dan kalau kamu di luar sana sedang berjuang melupakan masa lalu, ingat, mungkin cinta sejati hanya sedang menunggu saat yang tepat untuk kembali. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik tombol subscribe karena masih banyak kisah nyata dan inspiratif lainnya yang akan hadir di channel ini. Bantu doa juga untuk semua yang sudah subscribe. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, rezeki lancar, dan cinta yang tulus datang di waktu terbaik. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa, setiap akhir selalu punya awal yang baru.